Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok transformalis sosial akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu peran media sosial dalam penyebaran informasi social distancing pada masa pandemik COVID-19. Dan di sini anggota kelompok kami ada Brian Hikaru, Amira Nurhadija Ajara, Kristia Mirul, Marina Dancis, dan Muhammad Haskal Segembrani. Lanjut. Yang pertama adalah latar belakang. Adanya COVID-19 dan berbagai ancamannya. COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus yang ditemukan baru-baru ini pada tahun 2019 tanggal 31 Desember. Virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dan virus ini sebelumnya belum dikenal dan tiba-tiba menjangkiti di Wuhan. Dan ancaman dari COVID-19 itu banyak ya. Bisa yang gejala-gejala umum yang dirasakan yaitu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Dan yang saking berbahayanya dari COVID-19 ini adalah penyebarannya yang sangat masif dan cepat sekali dan bisa menjangkiti setiap berbagai usia. Bisa orang tua, orang muda, dan anak-anak pun bisa terjangkiti. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebar dari percikan dari hidung atau mulut seseorang dan kemudian jatuh ke benda-benda lain, dan orang yang lain itu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya. Dan COVID-19 ini bisa dikatakan bisa melumpuhkan kondisi kehidupan manusia normal yang biasanya kita sekolah dengan normal, bekerja dengan normal, dan itu sangat bisa dikatakan COVID-19 itu membuat segalanya menjadi kacau. Dan pemerintah membuat kebijakan social distancing untuk menekan angka pelajuan dari penyebaran COVID-19 ini. Social distancing ini yaitu membatasi kontak langsung antar manusia dengan manusia lain dan tidak memperbolehkan masyarakat untuk berkumpul di satu tempat yang ramai. Dan penerapan dari social distancing itu ada work from home, belajar dari rumah, menunda pertemuan, dan tidak mengunjungi orang yang sakit. Dan kebijakan social distancing ini menyebabkan masyarakat yang dulunya bekerja di luar rumah sekarang berada di dalam rumah, yang work from home atau belajar dari rumah. Dan internet pun sangat digandrungi oleh masyarakat sekarang karena ya seperti yang dikatakan tadi tidak bisa keluar rumah, dan internet menjadi hal yang sangat wajib yang dipunyai oleh setiap masyarakat. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial bisa menjadi agen penyampaian informasi mengenai social distancing kepada masyarakat umum. Lanjut, Mar. Dan tujuan penelitian kami ini ingin mengetahui seberapa efektif peran media sosial sebagai agen penyampaian informasi social distancing kepada masyarakat umum. Lanjut.
Nah, masuk kepada pembahasan mengenai topik ini. Jadi topik yang kami angkat dalam penelitian ini adalah peran media terhadap pemahaman masyarakat mengenai informasi COVID-19 dalam hal ini penerapan social distancing. Nah, alasan kelompok kami dalam mengambil penelitian ini adalah kami melihat bagaimana adanya perubahan penyebaran informasi yang terjadi pada zaman digital saat ini, sehingga kami ingin melihat apakah penyebaran informasi yang dilakukan melalui media sosial akan berdampak cukup besar seperti media-media lainnya seperti media massa misalnya. Nah, sehingga alasan kami di sini melihat ingin mengetahui seberapa besarnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pandemik ini yaitu COVID-19 melalui media sosial itu sendiri. Next. Nah, seperti yang kita tahu pada saat ini saja data dari kasus corona yang menurut data pemerintah pada tanggal tercatat pada tanggal 5 Mei ada tambahan kasus sekitar 500 kasus baru. Hal ini memperlihatkan bagaimana urgensi dari kasus corona itu sendiri, bagaimana cepatnya merambat dari virus corona ini antara individu ke individu lain. Dan hal ini terlihat dari data statistik yang ada. Bahkan sampai saat ini Indonesia memiliki kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 13.000 lebih kasus. Nah, dan dari jumlah itu sudah ada total 2.000 lebih orang yang sembuh. Namun kasus ini terus bertambah setiap harinya. Dan inilah yang kami ingin lihat bagaimana dampak media sosial dalam memberikan informasi dan penyuluhan dan pengertian ke masyarakat untuk dapat menerapkan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Karena ketika masyarakat ingin menjalankan social distancing itu, mereka harus mengerti seberapa urgensinya untuk melakukan social distancing itu sendiri. Karena bahkan pada sampai saat ini pun kita dapat melihat bagaimana masyarakat di sekitar kita, baik di berbagai daerah, masih banyak yang melakukan kegiatan yang tidak mematuhi anjuran pemerintah, yaitu penerapan social distancing ataupun physical distancing. Dan inilah yang ingin kami lihat dengan data-data dengan kejadian tersebut. Kami melihat bahwa peran media sosial di sini sebagai media yang cukup digandrungi khususnya bagi kalangan milenial akan menjadi platform yang sangat baik untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana informasi mengenai COVID-19 itu sendiri. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peranan media sosial yang cukup besar yang bisa kita lihat bagaimana adanya relawan online corona untuk membuat adanya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Di sini relawan online corona ini digagas untuk menjadikan masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada satu sama lain sehingga masyarakat pun bisa terhindar dari berita-berita ataupun informasi yang salah ataupun hoax. Dan di sini dalam platform ini salah satunya saja sudah terlihat bagaimana besarnya peran media sosial untuk memberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat mengenai COVID-19 ini. Next. Nah, untuk melihat bagaimana besarnya peran media sosial dalam penyebaran COVID-19, kami melihat topik tersebut dengan menggunakan beberapa teori, yaitu contagion theory dan bullet theory. Next. Nah, contagion theory ini, istilah contagion itu merupakan istilah yang mengacu pada sebuah bencana atau penyakit yang menyebar secara cepat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Girolamo Fracastor pada tahun 1546, dan contagion dalam hal ini tidak selalu berupa penyakit, tapi juga sebuah metafora untuk sesuatu yang menyebar secara cepat dari individu satu ke individu lain. Nah, contagion teori ini ingin melihat bagaimana adanya persebaran ide ataupun
perilaku yang disebarkan di sosial media melalui individu satu ke individu lainnya. Nah, teori inilah yang kami gunakan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi dan perilaku yang cepat melalui media sosial mengenai COVID-19. Next. Nah, selanjutnya bullet theory. Bullet theory ini adalah teori yang mengenai komunikasi media massa, yang mengenai media massa, di mana pertama kali disampaikan oleh Wilbur Scramp dalam melihat peran media terhadap masyarakat. Nah, bullet theory di sini adalah melihat adanya peran media sebagai powerful effect model. Dia melihat adanya pengaruh yang besar dan secara langsung dari media terhadap perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, teori ini akan kami gunakan untuk melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan dari media sosial itu terhadap masyarakat itu sendiri. Apakah memang sebesar itu ataukah juga sebenarnya tidak sebesar itu juga. Nah, teori ini digunakan dengan melihat beberapa indikator seperti aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, indikator-indikator tersebut terdiri dari misalnya aspek kognitif itu kita melihat apakah ada peningkatan media sosial dapat mempengaruhi sisi kognitif individu atau masyarakat Indonesia, yaitu meliputi peningkatan kesadaran dan tambahan pengetahuan dalam hal ini mengenai COVID-19 dan mengenai social distancing khususnya. Nah, sedangkan aspek afektif itu melihat adalah efek yang berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Dan hal ini juga yang dapat mendorong individu atau masyarakat Indonesia untuk menerapi social distancing, misalnya dengan mengetahui bagaimana perjuangan para petugas medis misalnya, lalu bagaimana koneksi emosional yang diciptakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, dengan mereka yang misalnya sudah terpapar COVID-19, oleh karena itu mereka akan lebih menaati social distancing yang ada misalnya, dan ataupun efek behavioral yang merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dalam hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang misalnya berubah dengan yang tadinya jarang mencuci tangan, lebih sering keluar rumah, lalu banyak melakukan kegiatan yang menyentuh organ satu sama lain, misalnya jabat tangan atau yang lainnya, dan hal itu yang akhirnya dapat berubah secara behavioral, di mana mereka lebih sangat jarang atau menghindari kontak fisik, lalu lebih sering berkontak lewat online, lalu berbagai macam hal seperti misalnya bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan hal-hal tersebut yang menunjukkan adanya perubahan sikap ataupun perilaku dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya adalah bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang kami lakukan adalah melakukan survei mengenai peran media sosial dalam penyebaran informasi social distancing masa pandemi COVID-19. Halo? Next. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang kami lakukan adalah merancang pertanyaan kuesioner untuk melakukan survei secara online melalui Google Form. Selanjutnya kami menyebarkan link survei kuesioner kami melalui media sosial masing-masing anggota kelompok. Kemudian kami mengumpulkan hasil survei yang telah dilakukan, menganalisa hasil survei, dan mempublikasi hasil penelitian yang dilakukan. Alasan kami menggunakan survei online karena kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan survei di lapangan secara langsung. Oke, next. Masuk ke hasil analisis. Dari persaingan survei melalui media sosial, WA dan Line, terdapat total 5 responden dengan rentang responden juga gitu. 53,6% itu terdiri 20 tahun, 30 tahun, 5,7% itu terdiri dari orang yang kurang dari 20 tahun, dan 10,7% terdiri dari orang yang lebih dari 30 tahun. Dan persebaran tempat tinggal atau domisili responden dapat dilihat dari tabel berikut, di mana kebanyakan banyak yang mengisi
tinggal dari Malang. Dan untuk responden sendiri, kita mengacu pada masyarakat secara umum, terutama mahasiswa di Universitas Brawijaya, juga keluarga-keluarga terdekat dari kita. Lanjut, adapun pertanyaan yang kita ajukan itu mengenai pemahaman virus COVID-19. Dan terlihat bahwa banyak sekali pemahaman dari masing-masing responden yang mengacu pada satu kesimpulan, yaitu virus COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru saja ditemukan, dan virus ini tuh menyebar di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 kemarin, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Lanjut, pemahaman mengenai penyebaran virus COVID-19. Untuk penyebaran sendiri, responden memahami bahwa ada berbagai macam tempat dari penyebaran virus ini sendiri. Dan orang yang dapat tertular COVID-19 ini juga mereka itu tertular dari orang lain yang terjangkit virus ini dan dapat menyebar melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut terus menempel pada benda sekitar, dan benda sekitar tersebut disentuh orang lain langsung. Untuk ciri-ciri dari virus COVID-19 sendiri, sebenarnya banyak ciri-cirinya. Yang umum itu seperti demam, batuk, dan flu. Tapi kalau diteliti lebih lanjut lagi, sebenarnya itu tergantung dari setiap individu. Sehingga ada beberapa orang itu yang kadang tidak mengalami gejala atau pasien carrier. Ada orang yang gejala seperti pada umumnya demam, flu, sesak nafas. Ada orang yang dengan gejala positif, gejala yang disebutkan juga hasil tes labnya positif. Lanjut, apa yang dilakukan mereka saat mengalami yang terjangkit itu dapat dilihat bahwa masih yang mengalami terjangkit itu langsung pergi dan memeriksakan diri ke dokter. Sedangkan dalam peraturan atau permintaan yang ditetapkan pemerintah adalah tetap berdiam diri di rumah, terus mengisolasi diri, menghubungi kesehatan terdekat agar dapat penanganan secara langsung tanpa harus lalu secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan virus ke orang lain. Nah, lanjut kita masuk ke pemahaman mengenai social distancing. Jadi, berdasarkan pemahaman responden, social distancing itu adalah menjaga jarak interaksi sosial. Dan menurut para ahli sendiri, social distancing itu adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Nah, sayangnya banyak orang itu yang atau mispersepsi terhadap social distancing. Jadi mereka tuh menganggap kalau social distancing kayak isolasi diri, berhubungan sosial dengan orang lain. Padahal yang dimaksud itu bukan seperti itu. Dan akhirnya mereka menggantinya dengan physical distancing. Nah, physical distancing sendiri itu diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga aman dan disiplin untuk melaksanakannya dengan masih menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Jadi kita masih tetap berhubungan sosial dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, tapi menjaga jarak atau sebisa mungkin itu tidak bertemu secara langsung, bisa melalui media sosial atau media-media lainnya. Pemahaman mereka sendiri terhadap pentingnya social distancing itu banyak responden yang memahami bahwa social distancing itu penting dan harus dilakukan demi keselamatan diri dan orang-orang di sekitar mereka. Ada beberapa yang masih ragu atau berpikir kalau social distancing itu tidak penting karena alasan mereka lebih penting untuk melakukan physical distancing, ya karena tadi itu ada persepsi antara social distancing dan physical distancing. Masuk ke dalam analisis selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang media penyampaian informasi social distancing. Di sini kami memberikan 4 pilihan, yaitu sosial media, info dan sosialisasi pemerintahan, influencer atau relawan dari berbagai kalangan, yang terakhir dan informasi lainnya. 58,9% dari responden kami menjawab bahwa mereka mendapatkan informasi dari social distancing ini dari sosial media. Dari sosial media sendiri seperti WhatsApp, Twitter, atau Instagram,
28,6% mereka mendapatkan informasi social distancing dari info serta sosialisasi pemerintahan, dan sisanya merupakan mendapatkan informasi dari influencer atau relawan dan informasi lainnya. Sehingga berdasarkan hasil dari responden ini dapat dilihat bahwa media sosial merupakan media tercepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat sendiri pun mendapatkan informasi di masa pandemik ini secara mudah di samping sosialisasi dari pemerintah. Menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman dan teknologi, tentunya informasi-informasi seperti ini akan semakin mudah untuk didapat, semakin mudah untuk diterima oleh masyarakat. Next. Selanjutnya adalah yang mengenai pertanyaan sebelumnya yang mengambil option tentang influencer, yaitu media yang menggunakan influencer. Berdasarkan pertanyaan sebelumnya, jika Anda memilih influencer atau relawan, dari mana Anda mengetahuinya? Dari total dari 35 tanggapan, kebanyakan mendapatkan informasi juga melalui sosial media, sehingga influencer ini juga menyebarkan informasi tentang COVID-19 ini melewati sosial media. Sedangkan ada beberapa juga yang bertemu secara langsung dengan influencer yang menyampaikan informasi tersebut. Next. Dalam pertanyaan ini ditanyakan bahwa kejelasan dalam penyebaran informasi. Apakah informasi mengenai social distancing yang tersajikan cukup jelas dan mudah dipahami? Sekitar 46,4% menganggap bahwa informasi-informasi yang disampaikan lewat media apapun menganggap bahwa informasi tersebut sangat jelas. Total dari 26 responden yang mengatakan bahwa informasi tersebut sangat jelas. Sedangkan 48,2%, yaitu sekitar 27 responden, mengatakan bahwa informasinya cukup jelas. Dan 2 responden mengatakan bahwa kurang jelas, dan hanya 1 responden yang menganggap bahwa informasi-informasi yang disampaikan tidak jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi mengenai social distancing ini dianggap sudah jelas atau cukup jelas, walaupun ada beberapa responden yang masih mengalami bahwa informasi-informasi yang disebarkan masih belum jelas atau kurang jelas. Next. Selanjutnya adalah efektivitas dari upaya penyebaran informasi. Apakah upaya penyebaran informasi yang dilakukan efektif mengenai social distancing? Lebih dari setengah dari responden kami menganggap bahwa upaya penyebaran informasi ini dianggap efektif. Sekitar 87,1% yang menganggap bahwa hal tersebut efektif, dan 37,5% menganggap bahwa informasi ini masih dianggap mungkin efektif, sehingga belum tentu sehingga di antara ya ataupun tidak. Dan hanya sekitar 3 responden mengatakan bahwa upaya penyebaran informasi ini dianggap tidak efektif. Sehingga dapat dilihat bahwa penyebaran informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial maupun penyampaian langsung dari pemerintah atau media lainnya dianggap cukup efektif dalam masa pandemi ini. Next. Selanjutnya adalah masalah media mana yang lebih efektif dalam penyebaran informasi. Lebih dari setengah dari responden kami menjawab bahwa sosial media lah yang merupakan media informasi yang lebih efektif dalam penyebaran informasi COVID-19 ini, sedangkan 35,7% menganggap bahwa sosialisasi dari pemerintahan daerah secara langsung dianggap lebih efektif daripada penyebaran lewat sosial media, dan hanya 12,5% menganggap bahwa melalui berita lah lebih efektif dalam penyebaran informasi.
Sehingga berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa media sosial sangat berperan aktif dan lebih efektif dalam penyebaran informasi mengenai social distancing. Next. Berikut ini adalah pertanyaan tentang penerapan social distancing pada responden. 50 dari responden menganggap bahwa mereka sudah melakukan social distancing pada diri mereka sendiri dengan berbagai alasan seperti sudah menjadi keperluan, menghindari atau takut tertular demi kebaikan bersama, demi kesehatan maupun yang lain-lain. Dan ada tiga responden yang menjawab bahwa mereka hanya kadang-kadang menjalankan social distancing ini dengan alasan tuntutan pekerjaan yang terkadang memaksa untuk harus bertemu dan berbagai hal urgent yang lainnya. Next. Dan dari sebelumnya bahwa ada 3 responden yang menjawab bahwa tidak melakukan social distancing dengan alasan belum ada yang terjangkit di sekitar saya, tidak membantu baik dalam pencegahan virus, dan di negara lain seperti Jepang belum ada kesadaran untuk social distancing, dan begitu pula di sini. Sehingga berdasar jawaban dari responden, banyak dari mereka yang telah melakukan social distancing sesuai dengan penyebaran informasi. Apalagi informasi-informasi dari media sosial atau penyampaian langsung di daerah mereka masing-masing. Next. Dan ini pertanyaan tentang pilihan lain selain social distancing. Tidak, yang sekitar kebanyakan menjawab bahwa ada berbagai jawaban di sini bahwa ada yang memilih tidak ada pilihan selain social distancing dengan alasan virus ini menyebar sangat cepat dan social distancing adalah satu-satunya cara memutus rantai penyebaran. Ada juga yang menjawab tidak tahu, dan ada juga yang menjawab ada pilihan lain seperti karantina wilayah, menjaga pola hidup, self quarantine, PSBB, dan lain-lainnya. Sehingga berdasarkan jawaban yang didapatkan dari responden, social distancing merupakan pilihan terbaik dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Selain social distancing, ada juga beberapa opsi lain, namun melihat kondisi Indonesia saat ini masih belum mungkin dilakukan walaupun ada hanya di beberapa daerah tertentu. Sehingga kesimpulannya adalah, berdasarkan form yang kami sebar, media sosial terbukti efektif dalam menyebarkan segala informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Akan tetapi informasi-informasi ini, penyebaran informasi-informasi ini bukan hanya informasi yang baik dan benar saja, tapi juga ada informasi-informasi yang buruk, dan seperti konspirasi tentang COVID-19 sendiri, yaitu seperti yang jawaban dari salah satu responden kami yang menjawab bahwa COVID-19 adalah salah satu senjata biokimia, maupun hoax lainnya juga itu tersebar lewat sosial media ini, sehingga media sosial sendiri sehingga sosial media sendiri terbukti efektif dalam penyebaran segala informasi, maupun baik dan benar maupun buruk. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.